kita akan melakukan supervisi pada jam 1 dan kedua. Ya. Baik Bu, jadi sebelum nanti saya melakukan kegiatan observasi terhadap Ibu, kita lakukan terlebih dahulu kegiatan observasi. Jadi tujuan apa yang ingin kita capai dalam kegiatan supervisi ini? Kalau dari saya, dari segi materi itu saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara menyimpulkan iklan, slogan dan poster. Itu kalau dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengelolaan kelas, saya berharap agar kegiatan ini bisa membuat anak-anak itu lebih aktif, lebih antusias, dan juga dapat mencerna semua pelajaran atau semua materi yang bisa saya sampaikan. Sekali tujuan yang dilakukan. Kemudian bagian mana yang nanti perlu saya amati? Baik, secara keseluruhan itu dari awal sampai akhir dari segi materi maupun dari cara saya mengajar. Baik Bu, kemudian seperti aspek belakang dari tujuan yang diimplementasikan tadi, mungkin ada kata-kata atau kalimat dari murid yang tidak kondusif. Kira-kira menurut Ibu sendiri apa yang menyebabkan murid itu tidak kondusif? Ya, kalau kita lihat bersama-sama memang anak di kelas itu kan ada yang memang mudah untuk dikondisikan dan yang tidak. Kalau untuk yang masih ramu sendiri, masih ngobrol di rumahnya itu mungkin saya rasa di samping memang itu dari anaknya sendiri mau menjalankan atau tidak, selain itu mungkin juga cara penyampaian saya dalam pengajaran. Mungkin media yang saya gunakan masih menggunakan model pembelajaran konvensional atau ceramah, jadi kan mungkin anak bosan, terutama anak yang memiliki tipe belajar kinestetik. Mungkin kalau yang belajar auditori mungkin lebih suka ketika saya berceramah, karena kan tidak semua anak suka seperti itu. Ada yang suka visual, ada yang suka kinestetik. Ibu masalah kira-kira dari permasalahan tersebut nanti Ibu bisa menerapkan strategi apa untuk atau pas pelaksanaan observasi nanti? Kalau rencananya mungkin saya akan menggunakan video
Gerak, doa mulai. Penjualan barang atau produk. Selain produk ada juga. Kalau yang contoh produk apa? Makanan. Makanan. Barang. Skincare. Makanan, skincare. Barang. Barang. Skincare itu juga barang ya. Mainan dan lain-lain. Kalau untuk jasa? Potong rambut. Penjahit. Terus laundry dan lain-lain. Kalau untuk yang komersial apa? Layanan masyarakat. Informasi. Layanan masyarakat. Informasi. Contohnya apa? Contoh iklan layanan masyarakat. Etika batuk. Cara mencuci tangan. Tuh, cara mencuci tangan yang benar. Program Tapi mata anak cukup. betul. Itu untuk iklan. Untuk slogan? Slogan itu apa? Pemberitahuan yang disampaikan melalui kalimat pendek. Kalimat pendek. Kalimat pendek yang apa? Yang menarik. Masyarakat. Yang menarik, mengedepankan kata. Contohnya, Mengatasi masalah tanpa. mengatasi masalah tanpa masalah. Itu slogan apa, Mas? Milik siapa ini slogannya? Siapa? Pegadaian. Pegadaian. Kalau slogannya Indomie apa?
dikit. Bisa pindah sini nggak? Biar kelompok. Yuk kamu duduk di sana. Yuk acuh di sini. Biar kelompok yuk yang 42 di sini. Ini boleh saya hapus? Ramai anak? Pernah bermain olahraga? Pernah? Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah main olahraga? Siapa yang belum pernah main olahraga? Hari ini namanya. Saya juga sudah punya dadu, tapi mohon maaf dadunya meosis karena keterbatasan dalam membawa. Nah ini yang penting kan masih bisa. Ya walaupun meok-meok agak sulit. Makanya. Oh iya memang ini olahraga model baru. Jadi iya jadi bukan kepalanya yang di sini tapi ini ekornya. Soalnya kalau kita menginjak ekor ular pasti kan kita akan dimakan. Ya loh akan dipatuk. Nah ini saya terinspirasi. Iya, makanya sih benar. Ketika terpatok ular nanti akan ada dia di sini. Nanti akan saya gunakan aturan
kartu warna kuning dan ini kartu warna hijau. Kemudian kalau yang di kotak biru dan kuning berarti aman, tidak ada tantangan di situ. Ya, biru dan kuning. Nah, terus kalian yang berempat di sini ngapain? Kalian yang berempat memainkan dadu apabila dadunya nanti muncul 3, otomatis kan dia naik. Ya toh, di sini ada kotak warna hijau, kotak nomor 39. Kemudian saya akan memberikan kotak nomor 39. Ini ada kotak nomor 39. Di sini sudah ada pertanyaannya. Nah, untuk yang kotak warna hijau, Mas, ini pertanyaan yang wajib ditujukan kepada teman-teman. Misal kelompok 1, oh ya ini kelompoknya Yuda kelompok 1, kelompoknya Rena kelompok 2, kelompoknya Hanif kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kelompoknya Virus kelompok 8 ya. Ini kotak ingatnya, kotak yang warna hijau adalah kotak yang diberikan pertanyaan yang diberikan kepada kelompok yang lain. Kalau kotak warna merah, ini boleh kalian jawab atau boleh kalian lemparkan ke kelompok lain. Dan tiap-tiap kelompok harus menjawab minimal 3. Harus menjawab minimal 3. Misal kelompoknya Rena menjawab soal nomor 4, 20, dan 16. Misal ya. Kalau kelompoknya Rena sudah menjawab 3 kali, berarti sudah tidak usah diberi pertanyaan. Nah, di sini kan ada 26 pertanyaan totalnya. Warna merah dan hijau ini ada 26 pertanyaan atau ada 26 kartu. Berarti kalau 26 dibagi 8 kelompok kan dapatnya 3. Ya loh, 3 pertanyaan sisa 2. Nah, untuk 2 pertanyaan itu nanti bisa kalian pakai sendiri atau kalian lemparkan ke teman. Nanti yang mendapatkan pertanyaan lebih dari 3, mendapatkan 4 atau 5 pertanyaan, nanti akan saya beri reward atau hadiah. Hadiahnya nanti milik. Saya sudah menyiapkan 3 hadiah, nanti hadiahnya milik juga. Sampai di sini? Yang harus kamu lakukan adalah 1, ambil alat tulis. Buat ngerti kelompok mana yang sudah menjawab itu. Nah, jadi ada yang salah satu pegang kartunya. Salah satu main pionnya. Agak kesini Mas, biar teman-temannya kelihatan. Siapa yang mau melemparkan dadu?
yang sesuai dengan gambar. Gambar nomor berapa, Mas? 34. Gambar nomor 34. Pertanyaannya apa? Buatlah kalimat imperatif yang sesuai dengan gambar. Buatlah kalimat imperatif yang sesuai dengan gambar. Mau kalian jawab di kelompok kalian sendiri atau dilemparkan ke teman-teman? Lemparkan. Lemparkan. Mau dilemparkan ke kelompok siapa? Ini Bu, kita dulu akan. Ini. Oh ya. Ayo Mas jawab, Mas. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu apa toh? Kalimat imperatif apa? Ayo. Kemarin baru saja kita bahas kalimat imperatif. Di situ ada sebuah tempat sampah. Ada tiga buah tempat sampah yang penuh terisi oleh sampah-sampah. Coba sekarang kalian buat kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu apa? Apa Novi? Kalimat imperatif itu apa? Yang keras, yang keras. Larangan atau keharusan melaksanakan larangan. Larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Nah, sekarang coba kelompok kalian membuat kalimat imperatif sesuai dengan soal. Oke, Mas. Buat kalimat imperatif berdasarkan ilustrasi berikut. Berarti kalau sebuah larangan itu ditandai dengan kata apa, Nak? Bla 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 bla. Apa? Mau rebutan? Boleh mau rebutan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini sudah di tempat sampah belum? Sudah. Atau kan ini sudah di tempat sampah? Bolehlah. Ini sudah di tempat sampah. Tapi kamu membuat kalimat imperatif. Buanglah sampah di tempat sampah. Boleh. Ada yang lain? Apa? Daur ulanglah sampah. Boleh. Yang lain? Ini sampahnya ini sampah apa aja? Ada kardus, ada botol, apa itu? Botol minuman bersoda, apa itu? Pilahlah sampah. Boleh. Kurangilah sampah plastik. Boleh. Yang lain? Ada yang lain? Apa? Renang babinya dilepas kok? Lepas. Gak apa-apa kan, baru saya potong rambut kan, kayak gitu kan, ayo dalam ruangan itu topiknya. Sudah? Lanjut. Ayo Mas, lanjut Mas. Ya. Berarti soal nomor 7 diambil. Taruh di meja situ Mas. Yuk. 3. Ayo Mas. 1, 2, 3. Enggak naik ya. Itu kalau naik di jalan. Lanjut. Ya kita dulu.
Diskusikan bersama kelompok Anda. Apa yang dimaksud dengan slogan? Jelaskan dengan berjudul. Apa yang dimaksud dengan slogan? Slogan apa? Oh, mau jawab sendiri. Slogan adalah Informasi yang menggunakan kata yang singkat. informasi yang menggunakan Kata pendek. kata pendek. Ini nomor Contohnya apa? Temanggung. Temanggung bersenyum. Oke, itu pertanyaannya apa? Apa yang dimaksud dengan slogan? Jelaskan. Jelaskan memberikan contoh. Selain Temanggung bersenyum apa? Adalah lokasi berbunga. Terus apa lagi? Dua anak cukup. Terus opo-opo iso opo-opo itu slogannya siapa? Slogannya Pak siapa? Pak Agus. Ada di slogan, ada di baliho, pinggir jalan. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Berapa mas? Naik. Nah, ada yang warna hijau. Berarti kalau hijau diberikan kepada nah, gambar nomor 30. Jauh. Amati gambar berikut. Buatlah kalimat persuasif yang sesuai dengan apa? Kalimat persuasi, kalau tadi kan kalimat imperatif larangan. Nah sekarang kalian membuat kalimat persuasi. Kalau kalian mau membuat kalimat persuasi, berarti kalian harus oh ya Riko. Apa Riko? Apa? Ayo disiplin.
ukuran rumah 7 kali 10. Oke. 7 kali cara mendapatkan rumah menghubungi nomor yang sudah ada di banner. ya, boleh. Mau beli tangan nggak sama kami? Tadi nomor 65 ya? 5.
sebuah postingan berupa seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Tiba-tiba anak tersebut menangis dan si ibu itu meninggalkannya, tapi dia tidak meninggalkan, hanya ngumpet aja. Kira-kira yang akan kalian tulis apa? Yang akan kalian tulis apa? Yang akan kalian tulis apa? Apa? Lanjutin all. Berarti kalau kalian lanjut scroll, kalian harus lebih mengasah rasa empati dan cinta. Oke? Lanjutin. Nanti kelompoknya gitu ya. Semua kita ada di bareng-bareng ya. Sekecil apapun kebaikan dapat berdampak besar pada orang lain. Pertanyaannya, siapa yang membuat iklan layanan masyarakat tersebut? Kementerian Pendidikan dan yang menjawab yang membuat iklan tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kalian bisa tahu kalau itu yang membuat Kemendikbud dari mana? Indonesia. Jadi kalian menang. Jangan dari ini iklan. Pertanyaannya, apakah iklan tersebut lengkap? Ya, Apa lengkap? ada judul, Ada judul, keunggulan produk, ada harga, ada keunggulan produknya apa? jeruk segar, Super segar, terus ada buku, ada apa? Ada varian baru, varian barunya apa? Ada varian baru, original Koko. Ada testimoninya jangan. Segar. keunggulan produk. Tadi itu kan keunggulan produk. Terus di sini ada slogannya nggak nih? Harganya ada? Mana? 3.000. 3.000 itu kan kalau di botolnya, tapi kalau di iklan ini apa? Ini bukan harga? Tidak ada harganya. Apakah iklan ini ada slogannya? Apa slogannya? Apa?
seger di mana aja? Bikin seger di mana? Baiklah. Untuk iklan, slogan dan poster materi kita sudah selesai. Oke. Untuk selanjutnya tugas kalian adalah membuat iklan. Membuat iklan komersial aja. Boleh komersial dan komersial. Boleh komersial, boleh non komersial. Dibuat secara kelompok menggunakan aplikasi. Tetapi karena waktu kita tinggal sebentar lagi, tinggal sedikit, tugasnya dikerjakan di rumah. Kemudian nanti saya akan kirim link pengumpulan posternya. Posternya harus memuat apa anak-anak? Poster lengkap. Poster lengkap harus ada apa? Nama produk. Bulan. Informasi hari. Bulan apa lagi? Apa? Informasi. Informasi harga. Terus ada penjelasan tentang penjelasan produk. Komentar. Cara mendapatkan produk. Testimoni. Yang pertama ada testimoni. Kemudian yang kedua ada slogan. Boleh mencantumkan slogan ya. Mencantumkan slogan karena apa? Karena di dalam poster itu, di dalam iklan yang berbentuk poster, di situ selain ada kelengkapan ini juga biasanya ada slogan. Jadi itu keterkaitan antara iklan, slogan dan poster. Itu tidak berdiri sendiri tapi bisa menjadi satu kesatuan bentuk iklan yang berbentuk poster. Yang kedelapan ada informasi. Dari kedelapan ini ada yang mau ditanyakan? Satu kelompoknya ini kelompoknya tentang ini membuat satu iklan. Membuat satu iklan boleh komersial, boleh non komersial dengan memperhatikan ke delapan ini. Untuk materi iklan, slogan dan poster ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas berarti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks. Poster mas, poster. Berarti poster itu bentuknya apa? Membuat poster, membuat iklan dalam bentuk poster. Saya mau satu anak maju untuk merefleksikan kegiatan kita. Refleksinya gampang kok. Pesannya, perasaannya gimana? Hal baru apa yang dialami? Apa yang ingin aku kuasai? Apa yang akan aku tingkatkan? Dan hal yang sekarang jadi lebih baik. Ayo, satu. Ayo. Sebelum kita selesai, apakah ini kegiatan pada pagi hari ini? Seperti yang saya katakan, anak yang aktif atau yang banyak menjawab pertanyaan dan yang maju akan saya beri keyboardnya nanti bisa diambil. Ayo, nggak usah malu-malu. Nafi mungkin? Renal, Melinda, Alika, Fairuz, Riko. Ayo, bagaimana ceritakan bagaimana perasaanmu saat ini? Teman-teman, saya senang pelajaran ya. Saya senang bahkan saya bisa karena asik dan menyenangkan. Oke, terus hal baru apa? Hal baru
slogan, poster. Iklan, slogan, dan poster. Oke. Kemudian apa yang akan aku tingkatkan? Nah, dari iklan, slogan, poster itu kan mungkin kamu merasakan bahwa oh aku lemah di bagian apa. Terus kamu meningkatkan di bagian apa? Iklan komersial atau non komersial? Ya kamu. Itu tidak. Kok reba? Iklan komersial. Kemudian apa yang ingin kamu keluarkan? Semua ini Semua ingin kamu kuasai agar bisa. bisa. Terus hal yang sekarang menjadi lebih paham dari yang semula kamu tidak paham, terus sekarang paham. Iklan komersial atau non komersial? Berarti sebelumnya kamu belum paham iklan komersial dan non komersial. Sekarang kamu sudah paham. Oke, kita bertangan dengan bagaimana pada pemerintah hari ini? Alhamdulillah baik ya. Pemerintah kemarin kita sudah melaksanakan observasi dan juga observasi di kawasan pemerintah ya. Kemudian untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi kegiatan observasi ini nanti ditujukan untuk mengevaluasi pembelajaran yang diberikan yang dilaksanakan di kemudian sama diminta ya untuk pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas itu sudah sekali ya dari kita ya. Kemudian bagaimana perasaan bunda kita setelah melaksanakan kegiatan observasi kelas kemarin? Kalau perasaan saya tentunya kami enak karena sudah diobservasi gitu. Kemudian selain itu saya juga merasa bahagia, tapi juga ada juga rasa kekhawatiran nanti observasi yang sudah dilakukan itu berjalan dengan sesuai dengan yang benar atau tidak. Jadi yang dirasakan itu sudah masalah ya, yang wajar ya kalau laporan itu sudah diobservasi ya, sudah masalah. Tapi kalau belum masih tidak hidup ya. Kemudian kemarin pada saat pembelajaran itu saat maghrib ya ada beberapa siswa yang kurang ya yang bisa dalam pembelajaran itu juga menjadi hambatan yang berlitan itu misalnya ada siswa yang memakai topi ya. Kemudian untuk menangani siswa tersebut apakah ibunya kita langsung menegurnya atau bagaimana? Kalau biasanya memang saya masih menegur kalau yang berkaitan dengan ketidakdisiplinan memakai atribut. Kalau di kelas kan memang tidak boleh memakai topi. Nah itu pasti langsung saya tegur, langsung saya suruh copot. Kalau ada anak yang ribut atau rapi juga saya juga langsung menegurnya. Kemudian apakah tindakan ibu itu menegur dengan langsung menegur siswa itu apakah sudah atau kalau menurut saya selama apa yang anak lakukan itu memang harus tegur ya
jadi saya tidak masalah menurut saya gitu. Kan itu juga maksudnya bukan kesalahan yang terlalu fatal, mungkin maksudnya hanya memakai topik kelas rame kan memang biasa ada seperti itu. Jadi memang menurut saya kalau nggak terlalu seperti itu juga bukan menjadi sebuah masalah. Tapi kadang kan anak kalau misalnya langsung ditegur itu ya, kita merasa kan anak itu berbeda-beda ya, ada yang ditegur sakit hati atau gimana, atau ada yang berat ya, dan mungkin dari kita masalah itu bisa dengan cara lain ya, seperti pada saat sebelum pembelajaran, pada saat awal-awal pembelajaran itu kan atau sebelum pembelajaran langsung itu kita mungkin tidak hanya di kelas itu ya, itu pernah membuat Kesepakatan kelas ya misalnya itu kalau sebenarnya dari awal semester itu pas saya masuk ya pasti sudah membuat kesepakatan kelas, sudah ada aturan, salah satunya tidak boleh memakai topik di kelas. Ketika pada saat pembelajaran harapannya kan memperhatikan kalau di pelajarannya itu santai tapi serius gitu ya. Nah, ketika bercanda ya bercanda, ketika serius ya serius, ketika mengerjakan tugas ya mengerjakan tugas. Sebenarnya kalau saya itu tidak terlalu banyak aturan, asal anak itu mau mengerjakan tugas dan tidak berkata kasar. Kalau di kelas saya seperti itu. Tapi kalau ada anak yang memang melanggar, memang sesuai dengan kesepakatan awal, biasanya nanti saya kasih punishment kayak gitu, misalnya tak suruh menyapu, atau ketika anak kan sering melempar kertas itu ya, anak sering melempar kertas seperti itu. Nah, nanti konsekuensinya suruh nyapu kelas gitu. Kalau anak tidak mengerjakan tugas, biasanya kan anak suka beralasan bukunya ketinggalan gitu. Saya sudah mengerjakan tapi bukunya ketinggalan. Saya selalu tidak percaya dengan hal seperti itu. Jadi ketika di jam itu juga saya biasanya menyuruh anak itu untuk mengerjakan 2 kali. Biasanya ada soal 1 sampai 10, kemudian saya berikan tambahan. jadi itu yang kita lakukan untuk dengan kesepakatan kelas itu bisa meningkatkan kepada murid yang sudah dibuat apa saja, kemudian sesuai dengan kesepakatan tadi anak harus ya bisa memahami apa yang sudah dibuat di kesepakatan bersama itu. Kemudian dari pembelajaran yang kita sudah laksanakan kemarin menggunakan itu luar tangga itu permainan ya. Apakah kita juga menerapkan pembelajaran tersebut di kelas yang itu aja kan, atau baru kelas 8C? Kebetulan saya itu mengampu di kelas 8C dan kelas 8B. Nah, saya juga mengajarkan menggunakan metode belajar itu di kelas 8B. Tapi waktu kemarin observasi itu baru saya lakukan pertama kali di kelas 8C. Jadi itu juga melakukan pembelajaran dengan menggunakan permainan di kelas 8B juga ya. Kemudian dari metode yang kita gunakan tersebut, apakah menurut kita itu sudah berhasil diterapkan di kelas? Kalau menurut saya sudah termasuk berhasil ya Bu. Soalnya kan anak itu macam-macam nih, tiap kelas itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Kebetulan di kelas 8C itu memang kebanyakan anak tidak suka
tidak suka menulis kebanyakan. Ada memang yang beberapa anak yang suka menulis, tapi kebanyakan mereka itu sukanya berbicara. Kemudian ketika saya menggunakan game ular tangga itu kan ada soal, kemudian anak menjawab pertanyaan, ya di situ anak itu menyalurkan apa ya, maksudnya belajar berbicara, tapi berbicara yang baik, maksudnya berbicara yang tentang pelajaran gitu, tidak ngobrol sendiri. Karena memang di kelas 8C itu ketika saya memberikan tugas untuk menulis, pasti tidak selesai 2 jam pelajaran itu selalu selesai. Tapi ketika saya menyuruh anak untuk maju presentasi atau menjawab pertanyaan secara langsung, pasti anak itu antusias. Jadi menurut saya ketika saya menggunakan metode pembelajaran itu, menurut saya sudah berhasil, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Jadi dengan permainan rumah tangga, anak-anak ini juga saya antusias ya yang tadinya ngomong saja pada saat belum menjelaskan juga aktif ya seperti itu. Nah itu ya, ditunjuk kembali langsung terus saya menunjukkan gitu. Saya memang jadi anak kan terfokus ke satu titik menit. Anak terfokus ke satu titik, ketika ada anak yang melemparkan dadu, otomatis anak yang lain itu penasaran tuh dadunya keluarnya nomor berapa gitu kan. Jadi anak tuh fokusnya langsung ke situ. Ya, terus siap-siap mau menjawab gitu ya. Lebih fokus pembelajaran ya. Kemudian apakah itu nantinya juga akan menerapkan pembelajaran tersebut di kelasnya juga nih. Kemudian mungkin dari Bunda Rita ada ide tapi menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif lagi, sudah direncanakan. Kalau saya tuh merencanakan seperti itu, biasanya tak lihat dulu anaknya tipenya seperti apa. Kalau anak kok dia itu lebih suka yang tipe visual ya, nah biasanya saya menayangkan video atau apa, itu kemudian anak menganalisis itu. Tapi kalau anak lebih suka yang yang membuting-buting itu loh Bu, nah itu ya itu biasanya saya menggunakan metode pembelajaran membuat apa ya namanya itu, membuat ada soal punya jawaban itu ditempel di sebuah kertas kemudian dilihat, nah, seperti itu kan ada anak yang suka seperti itu. Belajar mereka beda-beda ya, kayak visual, kemudian kinesthetik, lebih visual seperti itu. Tapi pemerintah juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi gitu. Nah kemudian untuk 8C itu juga seperti kita katakan dulu ya, anak-anak memang cenderung mereka itu aktif ya. Kalau misalnya hanya menulis saja bosan terus malah rame ya kelasnya ya. Iya betul. Jadi memang dari terapkan itu menurut saya juga sudah tepat ya untuk di kelas 8C yang cukup aktif, kemudian banyak bicaranya juga ya. Seperti itu kondisi di kelas 8C. Kemudian untuk pencapaian siswa, potensi siswa itu dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh kita nantinya akan bisa menghasilkan dari potensi siswa tersebut akan dihasilkan suatu misalnya yang diharapkan. Kalau yang saya harapkan kan tentunya ketika tujuan pembelajaran itu tercapai ya, yang utamanya kan pasti itu ketika tujuan pembelajaran itu tercapai berarti anak itu sudah menguasai materi yang saya berikan. Kebetulan ketika kemarin waktu observasi itu menurut saya anak-anak sudah
sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu juga sudah tercapai gitu kan. Ya, kemudian untuk proses pembelajaran kemarin, apakah sesuai juga dengan modul yang kita buat? Sudah sesuai belum atau ada yang perlu diperbaiki? Nah itu kalau antara modul dan keterlaksanaan waktu observasi itu kan idealnya memang harus sama gitu. Tapi ketika kita menghadapi di suatu kelas itu kan tentunya ada tipe belajar yang berbeda itu tadi. Nah, sedangkan di dalam modul itu masih secara umum gitu, belum ke spesifik. Misalnya anak yang suka mendengarkan itu saya tulis atau saya suka pembelajarannya sesuaikan itu masih saya tuliskan secara umum seperti itu. Tapi kalau secara teknisnya ya biarkan seperti itu. Jadi itu yang kita rencanakan. Kemudian ada lagi rencana pemerintah untuk memenuhi kebutuhan siswa yang ada belajar mereka yang berbeda-beda, yaitu dalam penyusunan modul ajar apakah akan diperbaiki lagi atau seperti itu atau bagaimana? Kalau saya kepinginnya kan memperbaiki yang kemarin belum baik diperbaiki menjadi baik. Kalau kemarin modul saya belum spesifik ke tipe belajar yang berbeda-beda itu, mungkin besok akan saya spesifikkan lagi atau akan saya baca lagi. Karena yang tipe belajarnya A, berarti saya menggunakan treatment yang A. Jika anak tipe belajarnya B, saya juga akan rumuskan modul yang B. Jadi antara modul dan kegiatan yang saya lakukan itu nanti bisa sinkron gitu. Kemudian dalam pembelajaran yang kita lakukan kelas ya, kita banyak itu, kemudian apakah dalam pelaksanaannya ada siswa yang kesulitan dalam pembelajaran kuliner? Kalau mayoritas seperti tadi yang sudah saya katakan, mayoritas 8 kan suka anak yang suka ngomong dan berbicara. Jadi sebagian besar itu anak sudah mampu menyerap, tapi ada juga sebagian anak yang belum maksimal dalam menyerap pembelajaran itu. Mungkin hal itu juga dikarenakan karena keterbatasan saya itu tadi, keterbatasan saya dalam mengajar siswa yang memiliki daya belajar yang berbeda itu loh. Kan saya di dalam kelas itu memang berdiferensiasi, tapi diferensiasinya mungkin belum terlalu kelihatan gitu ketika anak yang lebih suka menulis, tetapi pada saat pelajaran kemarin anak tetap berbicara kan, menjawab pertanyaan secara langsung. Nah itu mungkin anak-anak yang seperti anak-anak yang tipe belajarnya tidak sesuai dengan pembelajaran saya, mungkin akan lebih kurang aktif dan kurang antusias. Cara menangani siswa yang tadi itu sebutkan yang kurang aktif, kurang antusias itu bagaimana? Nah itu memang seharusnya diberikan yang berbeda ya Bu. Kalau misal anak yang berbicara, yang suka berbicara, mungkin dengan metode kemarin sesuai. Tapi kalau anak yang sudah menulis, mungkin kedepannya, kalau kemarin kan masih sama Ibu, mungkin kedepannya itu akan saya berikan pertanyaan secara langsung tapi tertulis. Nah, jadi anak menjawab pertanyaannya ditulis. Atau nanti bisa juga kita modifikasi dengan modul-modul pembelajaran lain yang kaitannya dengan kegiatan anak itu menulis dan berbicara. Mungkin ke depannya.
rencana tadi kita akan memberikan pertanyaan secara tertulis ya di anak tersebut. Juga apakah merasa berhasil nantinya kalau menurut kita? Kalau menurut saya, ketika memang anak itu memang sukanya atau gaya belajarnya itu memang sukanya yang menulis, itu mungkin akan lebih efektif daripada anak berbicara. Soalnya ketika anak dipaksa untuk berbicara pun, anak juga tidak mau berbicara. Nah, nantinya kan iya, ketika saya bertanya apa, nanti tidak menjawab. Tidak menjawab itu bukan berarti dia tidak bisa menjawab, tapi karena dia malu untuk menjawab. Karena memang itu tadi bukan tipe belajar anak itu berbeda. Ya. Anak itu kadang saya itu tahu jawabannya tapi saya malu mau ngomong karena kurang percaya diri, ya. Kurang percaya diri ya, seperti itu. Tapi kalau saya memberikan pertanyaan secara tertulis kemudian jawabannya mereka tulis, kan yang tahu kan hanya diri mereka dan apa yang mereka tulis gitu. Nah itu mungkin akan lebih efektif, dia lebih bisa berekspresi melalui tulisan. Menurut saya pendidikan itu tadi cara pendidikan melayani siswa yang tidak khusus dalam pembelajaran. Kemudian kalau pendidikan sendiri, apakah dalam pembelajaran itu juga sudah menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi dan tidak hanya di kelas di kelas lain, di kelas lain. Gitu saya selalu melihat karakter anak dulu ketika saya mau mengajarkan suatu hal kepada anak. Umumnya saya lihat dulu anaknya ini seperti apa, kemudian setelah itu saya sesuaikan model pembelajaran apa yang sesuai saya terapkan di kelas ini atau di kelas ini. Misalnya model pembelajaran seperti apa kalau di kelas lain itu? Apakah hanya permainan mungkin ada permainan yang menarik? Kalau biasanya permainan itu kebanyakan anak suka permainan. Oh iya. Ada guru kebanyakan anak suka permainan dan biasanya saya memberikan permainan itu pada saat kegiatan refleksi. Yang di belakang di akhir pembelajaran itu. Biasanya saya menggunakan puisis, kahoot, kalau kelompok juga menggunakan Quizlet. Tapi biasanya itu tidak saya lakukan ketika di inti pembelajaran tidak, tapi biasanya saya di kegiatan refleksi. Jadi anak itu mengingat-ingat materi atau pelajaran yang sudah dipelajari melalui game. Dan memang kalau kita dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran yang bervariasi seperti yang kita laksanakan di kelas itu ya, permainan dengan tangga itu menarik sekali ya. Dan jarang, kalau saya melihat sendiri itu jarang guru yang menggunakan permainan ya. Mereka kebanyakan itu menggunakan model pembelajaran yang misalnya penayangan video ya, puisis juga masih jarang ya untuk menggunakan puisi. Hanya beberapa kakak guru yang sudah bisa bagus sekali untuk yang tahu sekarang itu menggunakan metode pembelajaran permainan buat tangga itu bisa untuk digunakan kertas jauh 20 menit besok. Menarik. Kemudian selanjutnya kita dari observasi kemarin apa yang kita lakukan? Dari observasi kemarin saya jadi lebih bisa tahu bagaimana cara menangani anak-anak yang kurang fokus. Jadi biar anak itu tetap konsentrasi dalam pembelajaran. Kemudian saya juga menjadi tahu kelemahan-kelemahan yang ada pada diri saya, sehingga nantinya kelemahan itu akan menjadi evaluasi untuk depannya agar lebih baik. Sekali langkah kita yang diambil
Kemudian untuk pertemuan pembelajaran berikutnya, apakah Bu Melita juga sudah merancang menggunakan metode pembelajaran seperti apa atau masih menggunakan yang model tadi ya? Dan biasanya kalau saya ganti materi itu juga ganti metode pembelajarannya Bu biasanya. Tapi ini kebetulan saya belum terfikirkan mau menggunakan metode apa, soalnya memang materinya kebetulan memang masih belum selesai, masih yang kemarin. Jadi belum saya pikirkan nanti mau menggunakan model pembelajaran seperti apa, tapi nantinya mungkin tetap saya sesuaikan dengan karakter kelasnya seperti apa. Kalau untuk modul ajaran yang kita buat, apakah penutupannya juga akan dibuat yang sesuai dengan kebutuhan siswa gitu? Ibu nantinya modul pembelajarannya akan saya sesuaikan lagi dengan kebutuhan siswa. Kalau anak sukanya belajar seperti ini ya nanti akan saya buat modulnya seperti ini. Jadi tidak modul yang secara umum, tapi lebih dispesifikkan ke karakter kelasnya seperti itu. Ya, jadi kita selain mempunyai rencana untuk model dan metode pembelajaran, juga akan memperbaiki modul yang sudah dibuat untuk diperbaiki. Oke. Saya kira untuk hari ini cukup sekian dari saya, Bu Melita. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Melita nanti sesuai dengan keinginan Ibu dan bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Melita, terima kasih sekali atas waktunya. Ya Bu.